Coba kita perhatikan ketika Presiden Jokowi sholat dengan bersedekap, sedangkan orang di sampingnya sholat dengan tidak bersedekap. Mari kita simak penjelasan mengenai bersedekap di dalam sholat. Berdiri dan bersedekap. Berdiri di dalam sholat itu hukumnya wajib bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalimat keterangannya begini: sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak mampu berdiri maka duduk. Fa illam tastati', kalau enggak mampu duduk, engkau tak mampu duduk, fa'ala jambin, berbaringlah di atas lambung kanan. Selanjutnya disunahkan bersedekap ketika kita berdiri. Disunahkan bersedekap. Bersedekap itu apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bunyi keterangannya begini. Dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbar. Kata Wa'il bin Hujrin, sahabat Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat, rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya untuk takbir. Ketika masuk ke dalam sholat, kabar, beliau bertakbir. Tsummal tahafa bi thawbihi, lalu menyelipkan kedua tangannya di pakaiannya. Kan lengan baju Nabi kan nggak kayak kita yang model sekarang, kan modern nih, hemat bahan. Orang dulu pakaiannya gedombroh, kan begitu, gedombroh lebar, maka diselipkan. Belum ada rancang mode kayak zaman sekarang ini. Kemudian tsumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra, lalu Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi nggak boleh kalau tangan kiri di atas tangan kanan, kan? Berarti tangan kanan di atas tangan kiri. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, nomor hadis 401. Di riwayat yang mirip juga tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 740. Jadi sahih muttafaqun alaih. Nah, hadis yang sahih yang disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya mengenai bersedekap di dalam sholat hanya menyebutkan sampai kalimat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Makanya ada perbedaan. Ada yang mengatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu di dada, begini. Ada yang mengatakan di bawah dada di atas pusar. Ada yang mengatakan di bawah pusar, telapak ketemu telapak. Ada yang telapak ketemu telapak begini. Ada yang menggenggam pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Ada yang menggenggam lengannya begini. Ada yang bahkan sampai ke pangkal sikunya. Nah, itu semua sudah pemahaman. Karena dalil yang paling sahih hanya mengatakan tangan kanan di atas tangan kiri. Cuman kalau yang begini nggak ada. Harus ngomong saya nggak ada. Ngapa begini sholat itu? Nggak ada. Baik. Adapun pendapat para ulama tentang posisi meletakkan tangan, menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hanafi dulu. Menurut pendapat Imam Hanafi, meletakkan tangan itu
surah. Meletakkan tangan itu di bawah pusar. Itu Imam Hanafi. Di bawah pusar. Bagaimana caranya? Meletakkan telapak tangan kanan alal kaffi, di atas telapak tangan kiri, tahta surah, di bawah pusar. Telapak ketemu telapak. Jadi telapak ketemu telapak. Nah, begini. Telapak ketemu telapak. Ini udel ya. Begini. Asal jangan ke bawahan. Bahaya nantinya. Begini. Ini Imam Hanafi, telapak ketemu telapak. Baik. Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, dua madhab, meletakkan tangan itu tahta sadri, di bawah dada. Bawah dada, wa fauqa surratihi, di atas pusar. Nah, begini. Ini Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Bawah dada, mesti jamnya ngeganggu kalau di kiri. Bawah dada, di atas pusar. Ini udel saya. Begini. Pegang pergelangan. Nah, begini. Ini pendapat Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kayak bersedekapnya orang meninggal dunia. Begini. Ya. Adapun pendapat Imam Hambali, kamadhabi Abi Hanifah, seperti pendapat Imam Abu Hanifah, yakni di bawah pusar. Berarti kalau kita menisbatkan keempat madhab saja, Imam Hanafi dan Imam Hambali sedekapnya di bawah pusar. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i sedekapnya bawah dada, di atas pusar. Nah, mengamalkannya enggak usah jauh-jauh dari situ. Dua macam itu aja. Jadi begini, kalau enggak usah jauh-jauh. Ketiban Imam Hanafi, Imam Hambali begini, bawah. Ini orang Arab banyak begini, Bu. Orang India, Pakistan begini semua salatnya kan? Karena mereka mazhab Hanafi. Hanafi, Hambali. Nah, kalau ikut Imam Malik sama Imam Syafi'i begini. Itu aja sudah. Kalaupun beda-beda dikit karena memang pendapat ulama itu banyak, boleh begini nggak apa-apa. Boleh begini juga nggak apa-apa. Begini masih boleh. Bawah rusuk kiri ya, bawah rusuk kiri kita tutup begini. Boleh juga nggak masalah. Telapak ketemu telapak di bawah rusuk kiri. Kalau mau di ulu hati tinggi sedikit begini boleh. Begini boleh ya. Dia mau begini juga boleh, nggak apa-apa di ulu hati. Tapi yang begini ketinggian. Ya. Itu maksud saya terlalu jauh nantinya dengan pendapat ulama yang lainnya. Masa sih kita ini, coba kita pakai nalar saja. Masa pemahaman agama kita mengalahkan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali? Gitu aja sederhananya kan. Makanya kalau mengamalkan pendapat fikih mengenai bersedekap, nggak usah jauh-jauh dari pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Gitu aja pokoknya. Bawah dada di atas pusar, atau ke dada dikit asal jangan ketinggian, atau di bawah pusar silahkan. Nyamping ke kiri boleh, jangan nyamping ke kanan, tapi nyamping ke kiri, karena ada keterangan yang disandarkan kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau bersedekap agak ke kiri, menutup rusuk bawah rusuk kiri ini, karena ini tempat keluar masuknya setan. Tapi kan Imam Ali juga enggak sesering itu gitu, sesekali saja. Ini ada keterangan katanya disandarkan kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Dan tidak ada satupun hadis sahih yang disepakati kesahihannya yang menyebutkan posisi meletakkan tangan. Entah di dada, entah bawah pusar, atas pusar. Ada hadisnya, tapi ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya. Enggak ada satupun hadis yang disepakati kesahihannya mengenai posisi meletakkan tangan ketika bersedekah. Makanya boleh kita meletakkan kemana saja. Cuman yang paling sahih hadisnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu saja. Entah posisinya di mana, bentuknya kayak apa, kita kembalikan kepada pendapat para ulama. Nah, kalau saya mengamalkan yang bagaimana? Kalau buat ibu-ibu, kalau saya mengamalkan
bersedekap itu di bawah dada dan di atas pusar. Begini saja biar proporsional. Ini udalnya enggak nutup udal, enggak juga ketinggian. Ini kan paling enak dilihat kan? Paling enak dilihat. Walaupun tidak bersedekap juga sah sholatnya. Karena pendapat yang disandarkan kepada sebagian pendapat Imam Malik, ulama-ulama Malikiyah, itu tidak sedekap di dalam sholat. Jadi Allahu Akbar, tangannya di samping badan, tidak sedekap. Makanya ibu-ibu kalau setiap sholat di Masjidil Haram, ada sholat jenazah kan? Ada sholat jenazah. Waktu sholat jenazah, sebagian makmum tidak sedekap kan? Nggak sedekap, kau perhatiin. Ibu-ibu kadang-kadang nggak merhatiin, nggak suka ngelirik soalnya ya. Kalau ngelirik kawannya nambah cincin biasa itu makan gitu. Padahal karena mungkin pakai telekung kan nggak kelihatan. Kalau ibu-ibu ngelirik, banyak orang-orang Arab itu nggak sedekap kalau sholat jenazah. Mengapa? Karena mereka mengacu pendapat Imam Malik, tidak bersedekap ketika sholat, termasuk dalam sholat jenazah. Kalau orang bersedekap dalam sholat jenazah, pasti rata-rata itu pengikut mazhab Syafi'i. Itulah bedanya ya. Baik, sampai di sini dulu kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaannya bebas, saya persilahkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.